Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama, alhamdulillah saya bisa bersilaturahim karena silaturahim saya di sini mungkin bukan yang pertama kali, mungkin sudah beberapa kali. Saya dibesarkan di Jogja, Pak. Dulu SMA saya Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Saya kuliah di Fakultas Hukum UI, S2 saya Bandung, nomor baku Muhammadiyah saya 67 waktu saya di Jogja. Nah di Bekasi Pak Iman, saya tinggal hampir 12 tahun dari lulus kuliah dari Jogja langsung ke Jakarta dan tahun 99 ke Bekasi. Nah sampai sekarang saya tinggal di Jatiati di perumahan Taman Jati Sari Permai. Yang pertama saya mengucapkan walaupun sudah lambat 2 hari, minal aidin wal faizin, mohon maaf atas kesalahan saya baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Dan alhamdulillah cerita sedikit kami saya diminta untuk bercerita. Di Bekasi, Pemda sudah menyediakan uang Baladiman kurang lebih hampir mencapai 42 miliar. 42 miliar itu untuk memilih wali kota, Bu. 42 miliar dananya sudah ada di KPUD untuk memilih seorang wali kota dan calon wali kota. Jadi ketika dana ini dihitung, saya dan Ustaz Anwar itu merasa deg-degan, kok mahal banget kita ini untuk memilih wali kota. Harganya 42 miliar. Jadi seakan-akan wali kota kita ini adalah yang super, Bang. Mengakui aset kita miliki semua. Nah inilah yang membuat saya berpikir sama Ustaz Anwar, apakah dengan harga yang begitu besar kita akan mempunyai manfaat tidak buat masyarakat banyak. Karena penduduk kota Bekasi ini hampir mencapai 2,4 juta. Pada akhir tahun 2012 nanti di Indonesia akan mencapai 2,4 juta. Nah saya nggak mungkin, karena setelah saya berpikir ternyata kalau ini tidak diambil, pada akhirnya nanti orang lain yang mengambil. Nah pikiran saya sederhana pada saat itu, sanggup nggak kita menggapai 75.000 dukungan dari masyarakat, karena kami berangkat dari jalur independen, Pak. Nah kita berhitung berapa kos yang akan kita sediakan untuk maju menjadi calon wali kota. Karena untuk maju menjadi calon wali kota itu ada kosnya, Pak. Tidak hanya sekedar cek kosong. Nah alhamdulillah sampai kemarin kami berhitung, Pak Adiman, saya buka dapur, dari 4 calon wali kota yang sudah ada yang maju dari jalur politik dan 1 dari jalur independen, ternyata kos yang paling rendah ini kami. Kami hanya menghabiskan dana kurang lebih 97 juta. Nah yang lainnya hampir mencapai, ada yang 4M, 5M, dan seterusnya. Nah, alhamdulillah kami Allah meridhoi dan mengizinkan mendapat respon dan dukungan dari masyarakat. Nah, saya tidak membayangkan pada saat itu apakah masyarakat Bekasi sejumlah 75.000 saatnya akan memberikan dukungan tidak kepada kami. Nah, karena isu yang beredar pada saat itu, setiap kami turun ke masyarakat minta orang ada yang 10.000, 20.000. Nah, kalau kami mencoba mencari 75.000, taruhlah 10.000, maka dana yang harus kami sediakan kurang lebih 1,5 miliar. Nah, ternyata tidak. Nah, kami bersyukur kemarin merasa bahwa apa yang diperkirakan oleh masyarakat itu
yang tadinya diperkirakan berat. Nah, berat itu sudah dapat kami lagi, dan kami sudah diperiksa kesehatannya di RSPAD Gatot Subroto, dan 5 calon wali kota dinyatakan lulus dan memenuhi syarat. Serta wakilnya 5 pun dinyatakan lulus dan memenuhi syarat. Dari 10 calon wali kota yang ada, alhamdulillah, cuma 1 dari orang Muhammadiyah yang punya MBM. Maka saya langsung ada taruh mohon doa dari Bapak selaku orang tua kami, dan beliau mengikhlaskan silakan jalan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Nah, oleh karenanya setiap di mana ada acara Muhammadiyah saya selalu hadir, karena saya merupakan bagian dari keluarga besar Muhammadiyah, tidak ada salah saya mohon izin dan sekaligus mohon doa. Karena bagi kami 2 bulan untuk maju ke pilkada tanggal 16 Desember itu sangat berat. Jadi kita harus berhadapan dengan masyarakat Kota Bekasi sejumlah 1,7 juta, 1,2 juta. Nah, untuk memenangkan pilkada Kota Bekasi tahun 2012 ini tanggal 16 Desember, maka pasangan calon wali kota yang ada 5 orang itu harus mendapat suara 30% lebih. Nah, kalau di Jakarta kemarin kan 50% lebih. Apabila tidak ada yang mencapai 50%, khusus Jakarta kemarin, maka akan terjadi putaran kedua. Nah, di Bekasi, apabila tidak ada yang mencapai 30% lebih, maka akan terjadi putaran kedua juga. Nah, kita berharap mudah-mudahan di Bekasi terjadi 1 putaran. Nah, siapa yang menang sesungguhnya sudah ada catatannya di dalam waktu. Yang kalah pasti 4, yang menang pasti 1. Nah, cuma siapa yang menang, siapa yang kalah kita kan tidak tahu. Kalau saya mengetahui bahwa saya menang, mungkin saya tidak bekerja. Tidak ada bagaimana. Kalau saya mengetahui bahwa saya kalah, mungkin saya tidak akan maju. Tapi karena Allah memerintahkan untuk bekerja dan ikhtiar, nah kita berusaha. Alhamdulillah sampai sekarang kami masih diberikan kesehatan, dan sampai sekarang juga kami masih banyak menerima tamu dari pagi sampai malam, kadang-kadang sampai jam 2, jam 3. Alhamdulillah istri saya sabar, Bu. Jadi saya agak istri saya itu sudah 1 tahun sama saya ya mendukung lah. Jadi saya berangkat pagi malam pulang. Memang telah luar biasa telahnya. Nah, Bapak sekalian yang saya hormati, jadi singkat cerita saya hanya mohon doa dari Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang sudah kami lakukan kurang lebih 1 tahun, Allah mencatat sebagai amal ibadah saya dan adalah akan soleh mahdum. Saya ngakulah empat. Nah, dan berusaha kepada Bapak Ibu sekalian, nanti seyogianya tanggal 17 September sampai 1 Oktober melihat di kelurahan apakah Bapak Ibu terdaftar atau tidak sebagai pemilih pada pemilu pada tahun 2012. Memiliki KTP Bekasi belum tentu terdaftar sebagai pemilih, belum tentu. Nah, makanya supaya kita terdaftar sebagai pemilih, diusahakan Bapak Ibu sekalian datang. Persoalan siapa yang dipilih itu hak Bapak Ibu sekalian. Saya tidak berharap bahwa saya harus pilih, karena pilihan itu kan ada di hati dengan Bapak Ibu sekalian yang sudah bisa mengertikan. Saya tidak banyak bicara, karena hakikatnya seorang pemimpin itu kan bisa diterima di lapisan masyarakat, dan pada akhirnya mereka akan mengelola uang daerah sejumlah 2,5 triliun. Itu kewajiban saya. Dari mana keamanan nanti akan kalau yang sudah barang tentu tidak dari barang yang haram. Karena kewajiban saya itu. Dan yang kedua, selaku ketua kami juga, maka kewajiban saya juga harus
menjaga kami itu korps alumni himpunan mahasiswa Islam, dan waktu itu juga saya sekretaris umum HMI Cabang Jogja, dan itulah kewajiban saya untuk membesarkan kedua organisasi tersebut. Yang terakhir dari kami sekalian itu ya, karena jam 10:30 saya harus ada di tempat pertemuan saya untuk mengambil keluarga, menerima lamaran adik ipar saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.